Kita baca kitab Salahul Usrah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid dharain amin. Az-zawaj wa tarbiyah, pernikahan dan pendidikan. Tatazawwajul mar'ah, seorang perempuan menikah. Fayakunu laha daur, maka bagi perempuan itu memiliki peran al-kabir yang besar fit tarbiyah, dalam pendidikan. Nah, jadi ketika seorang perempuan menikah, ia memiliki peran besar di dalam pendidikan. Wa ma'a anna rijal qawwamuna 'alan nisa, sekalipun para suami itu yang mengatur, yang mengendalikan para perempuan atau para istri. Nah, sebagaimana firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, laki-laki itu yang mengatur, yang mengurus, yang mengendalikan para istri. Nah, lah kenapa ditugaskan oleh Allah laki-laki? Karena ada keunggulan yang Allah berikan kepada laki-laki atas perempuan, dan juga adanya kewajiban nafkah yang Allah berikan kepada suami. Nah, istri tidak ada wajib nafkah, kan gitu. Yang wajib nafkah adalah suami. Nah, karena itu dijadikan mereka adalah pengatur, pengurus, nah, dalam atas perempuan. Tapi sekalipun laki-laki itu adalah pengatur, pengurus atas setiap istri, mereka para istri memiliki apa tadi? Peran besar dalam pendidikan. Ya, dalam pendidikan anak-anaknya. Ya. Fannisa lahunna ta'thir fi i'tidalil rijal. Nah, perempuan itu memiliki pengaruh, ya, fi i'tidalil rijal, dalam apa? Dalam apa i'tidal? Keseimbangan atau kesederhanaan suami. Jadi para istri memiliki pengaruh besar di dalam kesederhanaan atau keseimbangan para suami. Wa ada'u haqqil qawama wal masyi 'alal istiqamah. Dan juga perempuan itu memiliki pengaruh apa? Bagaimana menjalankan hak kewajiban al-qawama yang diemban oleh suami, ya, wal masyi 'alal istiqamah, di dalam menjalankannya dengan istiqomah. Nah, jadi istri itu punya pengaruh besar bagaimana suami bisa menjalankan, nah, kewajibannya, bisa menjalankan tugasnya, ya, dengan istiqomah. Nah, artinya istri itu mensupport, mendukung, ya, suami-suaminya, ya, seperti yang terjadi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dari Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah itu mendukung Nabi untuk tetap, ya, dengan istiqomah menjalankan apa yang harus dijalankan, ya, dan menenangkan suaminya, ya, menumbuhkan rasa sabar yang kuat kepada suaminya. Nah, seperti itu. Jadi punya pengaruh besar untuk apa? Menyeimbangkan atau menyederhanakan para suami. Nah, di dalam menjalankan kewajibannya kepada istri atau anak-anaknya, dan juga istiqomah dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tapi juga punya sebaliknya ini perempuan. Wa fi aksi dzalika lahu daurul kabir aidan. Sebagaimana perempuan itu ketika menikah memiliki, ya, pengaruh besar dalam pendidikan, ya,
pengaruh besar dalam menyeimbangkan atau menyederhanakan suami, membantu, mensupport suami dalam menjalankan kebenaran, kebaikan dengan istiqomah. Tapi di balik itu istri juga punya pengaruh besar dalam apa? Merusak pendidikan, merusak suami. Jadi punya dua-duanya ini, antara punya sisi baik untuk suami, untuk pendidikan dan suami, atau punya sisi buruk untuk pendidikan dan suami. Jadi istri punya salah satu dari duanya ini. Tapi kita harapkan mudah-mudahan yang hadir khususnya atau muslimah mukminah umumnya menjadi yang memiliki pengaruh besar dalam pendidikan, dalam kesederhanaan suami, dalam mensupport suami untuk menegakkan kewajibannya, kebaikannya, ketaatannya, dan bisa menjadikan anak-anak yang saleh-salihah. Amin Allahumma. Ndak sing amin ini. Ndak sing seneng tak dari pengaruh apik iki rek. Nah, walhasil dua sifat itu. Nah, sifat pertama baik, sifat yang kedua buruk. Nah, sifat pertama memiliki pengaruh besar dalam pendidikan, dalam kesederhanaan suami, support untuk suaminya. Nah, dan yang kedua punya pengaruh besar dalam keburukan, punya pengaruh buruk untuk suami, dan yang lain sebagainya. Fahina ma yasri tafkir bihukmi tabak wal basyariyah fil galab wal akal fit tazawuj ta'ti taujihat mal maksud min azwaj wa man niyya inda zawaj wa man hikmah fi zawaj wa man natijah min azwaj. Fahina ma yasri, saat itu yasri datang atau berlalu at-tafkir, pemikiran, dengan apa ya, dengan hukum tabak wal basyariyah, dalam kehidupan kemanusiaan ini, muncul pemikiran dalam hati, dalam akal, secara alami di dalam kehidupan manusia itu dalam pernikahan. Ta'ti taujihat di situ. Datanglah taujihat. Taujihat itu arahan atau instruksi, briefing. Datang instruksi atau briefing. Jadi karena dalam pernikahan itu punya hal yang sangat besar, antara memunculkan atau menyumberkan kebaikan yang besar atau justru menyumberkan keburukan yang besar, maka di situ secara alami dalam diri manusia muncullah pemikiran. Pemikiran yang apa? Pemikiran yang membuat apa? Yang membuat akhirnya datangnya atau jihad, briefing, perlu di briefing, perlu diarahkan agar apa? Agar pernikahan itu tidak menjadi liar, agar pernikahan itu bukan berjalan begitu saja. Jadi datang arahan dari Rasul, datang arahan daripada para salaf. Sehingga muncullah dari hal itu pertanyaan-pertanyaan. Mal maksud min azwaj, apa tujuannya daripada menikah? Wa man niyya inda zawaj, ketika menikah apa niatnya? Wa mal hikmah fi zawaj, hikmahnya apa pernikahan itu? Wa man natijah min azwaj, apa hasilnya daripada pernikahan? Jadi muncullah dari pemikiran hal ini, tujuannya nikah apa, niatnya saat nikah apa, hikmahnya apa, hasilnya apa. Karena ini apa?
sesuatu hal yang terlihat remeh kecil tapi dampaknya sangat besar. Karena itu mereka memberikan ya, pertanyaan ke dalam diri mereka, ya, apa tujuannya nikah, ya, niatnya ketika menikah apa, hikmah dalam pernikahan apa, ya, natijah hasil daripada pernikahan itu apa, ya. Nah karena itu banyak dari para aulia, para ulama itu, sebagaimana Nabi SAW itu tidak melakukan sebuah pernikahan kecuali apa, dilandasi dengan niat-niat yang baik. Nah, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu memiliki ratusan niat untuk nikah. Jadi punya risalah gitu kecil, niat-niat dalam pernikahan. Nah, jadi beberapa teman yang mau menikah itu kadang kita suruh baca. Nah, ketika berangkat untuk akad nikah itu kita suruh baca niat-niat itu. Nah, kenapa? Karena nikah ini bukan hanya sekedar melampiaskan syahwat nafsu. Nah, tapi dalam pernikahan ini ada peran besar yang diemban oleh suami dan juga oleh istri. Nah, dalam apa? Dalam pendidikan dan juga dalam kedamaian, ketentraman. Bukan hanya dalam rumahnya, tapi juga lingkungan dan kotanya. Sehingga itu bukan hal yang kecil. Nah, karena itu perlu niat-niat yang baik. Wal taslimil mar'a wa yastamir rajul daur tarbiyah minal bidayah alaihim ayyafqahu adwarahum. Nah, karena itu seorang istri, seorang suami itu harus pasrah, ya, dalam peran pendidikan dari awal kepada mereka an yafqahu adwarahum. Jadi mereka itu harus memahami, suami istri ini sebelum menikah mereka itu harus memahami nantinya peran apa yang mereka harus bawa, perannya suami dan perannya istri. Jadi memiliki peran sendiri. Jadi karena dalam pernikahan ini adalah sesuatu yang besar, maka perempuan punya peran. Apa perannya? Fadaurul mar'a, peran pertama perempuan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Peran pertama perempuan itu kalau ada misalnya seorang laki-laki yang datang kepada ayahnya, yang mana laki-laki tadi itu soleh, orang yang baik. Nah, baik itu bukan dermawan karena sering ngasih duit. Nah, baik di sini itu sholat 5 waktunya terjaga, kemudian hubungan dia dengan orang tuanya baik, dengan keluarganya, dengan tetangganya, akhlaknya, sikapnya. Maka kalau datang orang yang seperti ini, katanya Rasulullah, ya, man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju, nikahkan sudah. Ya. Jadi pertama suami itu kalau sudah datang seorang perempuan yang baik, terima. Perempuan ketika datang seorang suami yang baik, terima. Nah, waduh, enggak punya rumah ya. Aduh, enggak punya motor. Aduh, enggak punya mobil. Loh, nikah sama mobil, rumah atau motornya, atau nikah sama orangnya ini? Kalau nikah sama rumah, mobil, motor, nggak bisa punya anak. Hah? Tapi kalau nikah sama orangnya bisa punya anak. Nah, kalau nikah sama mobil, rumah, ini hancur rumahnya, disita rumahnya, atau mobilnya rungsep tabrakan, buyar berarti. Tapi kalau nikah dengan orangnya, nah, walaupun orangnya sakit-sakitan ya tetap. Nah, karena itu ketika datang sosok yang memang sudah tepat dalam arti itu soleh, baik akhlaknya,
agamanya, maka nikahkan. Lah keluarga, ya perannya keluarga ketika si perempuan itu punya pendidikan agama, ya, menjalankan sesuai apa yang diajarkan dalam agama, maka hendaknya mendukung untuk apa? Memilihnya daripada yang lain, sesuai dengan sabdanya Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadak, ya, maka pilihlah ya perempuan, sosok perempuan yang berpegangan dengan agama, taribat yadak, ya, enteng kamu, ya. Lah perannya suami juga perannya keluarga. Perannya suami dan keluarga, mereka harus menjalankan kewajibannya, mendidik, mencarikan nafkah yang halal, ya, dan lain sebagainya. Kalau enggak, mereka menjadi fitnah, ya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kamu tidak melakukannya, tidak mendidik, tidak mengajari, tidak memahamkan, maka akan menjadi fitnah dan di bumi dan menjadi kerusakan yang besar, ya. Nah, jika kita tertipu, idza gharakumul a'da, maka jika kamu telah ditipu oleh musuh, yaitu nafsu, syahwat dan setan, fasaratil maqasid fit tazwijat wal i'tibarat ghaira ma arsyadallah, sehingga menjadi tujuan dalam pernikahan, ya. Tujuan dalam pernikahan menjadi apa? Menjadi bukan yang diarahkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah. Karena bukan menjadi apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diarahkan oleh Allah, ya menjadi fitnah, ya, dan kerusakan yang besar, ya. Lah kalau sudah seperti itu, fala budda an tad'al ummahat wal aba fi qulubi nur hadhihi tarbiyah nabawiyah. Nah, karena itu ibu dan bapak itu harus menaruh dalam hati mereka cahaya pendidikan ala Nabi Muhammad, ya, ya, meletakkan cahaya pendidikan, ya, ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamah, ya, nikahlah, perbanyaklah keturunan, karena aku sesungguhnya membanggakan kepada kalian di hari kiamat dengan banyak keturunan. Lah bangganya Nabi Muhammad menjadi apa? Mufakharatul Mustafa lil umami sabiqa alal haud yaumil qiyamah maqsad lana. Jadi tujuan kita adalah bagaimana Nabi bangga, ya, membanggakan kita di telaganya pada hari kiamat daripada umat-umat terdahulu. Lah bangganya Nabi dengan apa? Bangganya Nabi kita memanfaatkan pernikahan, ya, meraih apa? Meraih tujuan besar, ya, yaitu mencetak regenerasi saleh salihah. Nah, itu yang membuat apa? Bangganya Nabi. Itu tujuan dalam pernikahan, ya. Jadi bukan punya mantu yang kaya, ganteng, gagah, atau punya mantu yang cantik, seksi. Bukan itu yang dibanggakan Nabi nanti, bukan itu. Yang dibanggakan oleh Nabi dari pernikahan itu memiliki peran besar di dalam mencetak ketenangan, kedamaian, ya, pendidikan, ya, pendidikan yang bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah pertanyaannya, fahal yaktur ala bali syab wa syabahada, apakah hal ini terlintas di hati para pemuda-pemudi saat ini? Wa hal yaktur hadzal maqsad ala bal aba'i Muhammadim, apakah hal ini juga terlintas dalam benak orang tua mereka, ya, bapak ibunya? Tujuan ini apakah terlintas? Atau bahkan anna nurat tarbiyah an-nabawiyah in hajaba anna wa an afkarina, atau malah justru cahaya pendidikan ala Nabi Muhammad, ala Rasulullah itu tertutup dari kita, dari pikiran kita. Dengan apa?
dengan ta'thirat, pengaruh-pengaruh yang datang ke kita, yang masuk ke kita, baik itu ke rumah kita ataupun akal kita. Jadi jelas ya. Jadi dikatakan tadi bahwa perempuan itu memiliki pengaruh besar antara dalam kebaikan atau dalam keburukan, dalam pendidikan, juga dalam terlalainya pendidikan. Nah, lah pernikahan ini ada tujuannya, ada hikmahnya, ada niatnya, ada targetnya. Nah, lah target itu yang harus kita apa? Yang harus kita tanamkan kepada putra putri kita. Dan kita sebagai orang tua harus tahu target dalam pernikahan agar kita bisa mewujudkan kepada anak-anak kita. Atau jangan sampai target, tujuan, hikmah dalam pernikahan itu malah terblokir dari kita, ya, tidak terlihat oleh kita. Sebabnya ya, pengaruh-pengaruh negatif musuh-musuh kita masuk ke dalam pikiran kita dan rumah kita. Naudzubillah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan orang tua yang memiliki anak punya pengaruh besar dalam mendidik mereka, dan mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh solehah, ya, yang bisa menjalankan atau mencapai target sesuai, ya, tujuan dalam pernikahan, yaitu bangganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para umat terdahulu pada telaganya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.